Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada grup B akan dengan kode project N7 akan mempresentasikan hasil dari produk kami. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami adalah Nicholas Nanda Solaksana dengan NIM 123180049, Hafiza Siti Amini 123180130, Nalan Agung Prasetyo 123150049, dan Faiz Fazil Firdaus dengan NIM 123180012. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai codingan dari produk kami. Pada produk kami menggunakan aplikasi Blink untuk mengontrol produk melalui smartphone. Selain itu, kami juga menggunakan sensor DHT sebagai sensor suhu dan kelembapan. Nah, selain itu kita juga menggunakan ESP. Kemudian pada baris kedua ini dan baris ketiga ini kami menginstal library dari ESP, library dari Blink, dan juga saat itu juga menginstal library dari DHT. Kemudian apabila kita menggunakan LCD, kita deklarasikan di sini. Kemudian selanjutnya kita menghubungkan produk kami dengan Blink pada baris ini. Nah, kita juga menghubungkan WiFi kepada produk kami menggunakan ini SSID dan password ini dari WiFi-nya. Selain itu untuk WiFi kita juga menyambungkannya melalui kabel pada baris ini, software serial ESP serial 2,3. Jadi sebenarnya ESP serial 2,3 ini apa sih? Ini tempat dimana kabelnya dipasang 2 sama 3, yang 2 ini RX dan 3 nya TX. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini simulasi dari produk kami yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya juga. Pada ESP ini kita lihat ada kabel warna kuning dan hijau. Cuman di sini harusnya dia berada pada 2 sama 3. Kemudian kita tentukan nilai default dari beberapa variabel. Jadi variabel apa yang akan kita tentukan defaultnya yaitu tune auto. Tune auto ini untuk mengambil nilai dari tombol otomatis. Jadi tampilan Blink kami seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada tombol otomatis di sini V5. Nah, variabel tune auto ini untuk mengambil nilai dari tombol tersebut. Apabila tombol tersebut bernilai 0 berarti tombol tersebut dalam kondisi mati, dan apabila bernilai 1 berarti tombol tersebut dalam kondisi hidup. Kemudian kita tentukan nilai default dari variabel humidfall. Humidfall ini apa? Humidfall ini adalah variabel untuk mengambil nilai dari sensor kelembapan. Jadi kita menentukan nilai default dari kelembapannya 40. Kenapa 40? Karena 40 merupakan nilai normal dari kelembapan. Apabila nilainya berada di bawah 40 berarti ruangan terlalu lembab sehingga kurang nyaman untuk ditempati. Kemudian apabila kurang dari 40 nilai kelembapannya, maka aplikasi akan mengirim sinyal ke kipas untuk menyala gitu. Dan begitu juga dengan temporal ini dia untuk mengambil nilai dari suhu. Kita tentukan nilai suhunya 32 dan seperti yang kita tahu apabila suhu terlalu panas dan di sini berarti lebih besar daripada 32 berarti aplikasi akan mengirim sinyal kepada kipas agar menyala itu. Kemudian selanjutnya pada codingan selanjutnya Blink White V2 ini sebenarnya kita tidak jadi menggunakan codingan ini karena tampilan karena kita memutuskan untuk menggunakan tampilan yang lain. Cuman apabila kita menggunakan tampilan seperti ini, nah di sini kita lihat ada off 1, 2 sama 3. Dan seperti yang kita tahu apabila off itu berarti kipasnya harusnya menyala. Apabila 1 berarti dia menyala kecil, dan apabila 2 dia menyala sedang, dan ketika kita pencet 3 berarti dia harusnya menyala maksimal. Nah itu diatur pada codingan ini.
fan pin ini maksudnya kipasnya menyala. Apabila fan pinnya 0 berarti dia menyala kecil, karena fan pin itu berada rentang dari fan pin itu sendiri 0 sampai 255. Berarti ketika 0 itu berarti nilainya kecil, terus 102 berarti dia nilainya sedang, dan 255 berarti dia nilainya maksimal seperti ini. Nah, apabila kipasnya menyala, tombol autonya dia mati. Apabila kipasnya mati, maka tombol autonya bernilai 1 ya, yang berarti nilai dari tombol otomatis itu tersebut hidup. Nah, selanjutnya kita mengambil nilai dari temperatur. Jadi yang pada codingan selanjutnya ini temp_vol ini dia untuk mengambil nilai dari temperaturnya itu setelah diambil dari sensor, kita ubah temperaturnya sebagai parameter integer gitu, agar selanjutnya bisa kita proses. Begitu pula dengan codingan selanjutnya yang bling write vol ini, dia untuk mengambil nilai dari kelembapan. Setelah kita ambil nilai kelembapan dari sensor, kita ubah nilai tersebut sebagai parameter integer. Begitu juga dengan temperatur temp auto ini ya, agar untuk mengambil nilai dari tombol otomatisnya itu, apakah dia 0 atau 1. Nah, sekian dari saya sendiri. Untuk codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Faisal Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 123180012. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian point setup dan point loop. Nah, pada point setup itu tersendiri terdapat serial begin untuk memulai komunikasi serial dengan baud 9600. Nah, dan juga komunikasi serial ESP dengan baud yang sama. Nah, kemudian kita mengkoneksikannya dengan server BLYNK. Nah, menggunakan parameter out yaitu kode autentifikasi dari server tersebut. Menggunakan koneksi WiFi dengan nama SSID dan password, serta nama server yaitu blynk.stripcloud.com. Nah, dengan port 8080. Nah, kemudian kita membuat pan pin yaitu pin 6. Nah, dengan mode output. Nah, kenapa kita pilih pin 6? Karena pin 6 di sini dipilih karena termasuk ke dalam pin PWM. Nah, yang dapat mengatur kecepatan dari kipas tersebut. Nah, di sini terdapat LCD.clear yang akan berdampak jika kita menggunakan widget LCD pada aplikasi BLYNK. Nah, kemudian terdapat dth.begin itu untuk menangkap suhu dan kelembabannya. Nah, sekarang kita masuk kepada point loop. Nah, pada point loop pertama kita memulai aplikasinya, itu aplikasi BLYNK-nya. Nah, kemudian kita mendapatkan nilai suhu yang disimpan pada parameter atau variabel T, dan kelembaban yang disimpan pada variabel H. Nah, kemudian kita mengirimkan batas default suhunya dan kelembabannya pada virtual pin BLYNK dengan komen blynk.virtual write. Nah, parameter 1 yaitu nama pinnya, dan parameter 2-nya yaitu nama variabel. Nah, kemudian kita melakukan pengecekan kondisi ini. Nah, apakah sensor menangkap suhu temperatur atau tidak? Nah, jika tidak, pada serial monitor akan dikembalikan nilai failed to read from DTH sensor tambah tanda serunya. Terus apabila dia menangkap, jika berhasil atau dia menangkap, pada aplikasi BLYNK akan mengupdate nilai pada grafik maupun pada LCD widget. Nah, tergantung mana yang digunakannya. Nah, kemudian jika LCD widget, maka jadi jika kita menggunakan LCD widget, nah maka fungsi LCD.print akan bekerja dengan parameter 1 sebagai kondisi kolom dan parameter 2 sebagai posisi baris.
Nah, dan parameter 3 adalah nilai yang akan ditampilkan. Nah, berupa string atau variabel. Nah, kemudian terdapat pengecekan kondisi lagi. Yaitu jika kita mengaktifkan mode auto, jadi di aplikasi BLNK itu terdapat auto, jadi otomatis lah. Jadi jika kita menyalakan fungsi otomatisnya, terdapat jika suhu yang ditangkap oleh sensor melebihi batas yang diatur tadi di awal atau kelembapannya di bawah batas, dan sebaliknya. Kemudian kipas akan mati jika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Nah, kemudian ada delay ya 2 kali 2 detik, yang berarti akan ada selang waktu 4 detik jika sensor menerima suhunya. Oke. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nicholas Nanda dengan NIM 123.18.049. Kemudian teman saya Mas Lalan. Ya, perkenalkan, nama saya Lalan Agung, NIM 123.15049. Ya, jadi kami di sini akan menjelaskan tentang wiring dari Arduino-nya dan kemudian settingan aplikasi, yaitu aplikasi Blink, untuk mengkoneksikan Blink-nya dengan Arduino-nya. Nah, di sini pertama kita harus buka serial monitor untuk mengkoneksikan Arduino untuk pertama kalinya. Kemudian di sini tampilan untuk Blink-nya. Kemudian akan kita coba untuk menghidupkan Blink-nya. Boleh dicoba, Mas. Nah, di max speed dia on. Di sini terlihat kipasnya dia nyala. Kemudian untuk medium speed dia tetap berputar. Tapi ini karena kita menggunakan baterai, jadi saat baterainya berkurang dayanya, maka outputan voltasenya juga berkurang. Jadi untuk saat ini kipasnya mati, tapi lampunya masih hidup. Kemudian bisa di off kan, Mas. Kemudian kita akan mencoba untuk otomatiknya. Nah, di sini otomatiknya kita makainya berdasarkan temperatur bar yang di bawah ini. Mungkin kita geser ke 29. Nah, ya, 29. Terlihat. Nah, di sini terlihat juga kipasnya menyala. Tapi dalam kondisi dia melihat ini seharusnya kipasnya berputar karena tadi dayanya pada baterai berkurang, maka outputan voltase ikut berkurang. Seharusnya kita langsung pakai adaptor 12 volt. Kemudian di sini dia akan terus menyala jika suhunya itu di atas 29. Disconnect. Kemudian untuk meng-off-kan, karena kita di sini pakai Blink-nya yang gratis, dan di Blink itu ada semacam sistem saldo untuk menggunakan tombol-tombol ini dan juga grafiknya. Maka untuk meng-off-kan seharusnya ada satu tombol lagi, tapi kita kekurangan saldo. Nah, di sini sering disconnected karena mungkin kalau belum dijelaskan pada saat penjelasan codingan, mungkin karena ada 2 delay di sini. Jadi dia membuat si device-nya itu ada kayak renggangan untuk disconnected.
Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini saat temperaturnya 28, maka kipasnya dia mati sendiri. Karena 28 itu di bawah 29. Jadi kita atur temperatur maksimum. Kemudian boleh dihidupin max speednya lagi, Mas. Belum hidup. Oh, sudah hidup karena di sini pingnya 4000 atau 4 detik. Jadi ada delay. Kemudian boleh dimatikan, Mas. Kemudian kita mau mencoba timernya. Untuk timer kita setting start dan stop untuk waktu mulai. Untuk waktu mulai sendiri, yang paling kiri ini jam, yang tengah itu menit, yang kanan ini detik. Mungkin bisa di setting mulainya 28, Mas. Jamnya 20, kemudian menitnya 8. Yang tengah 8. Kemudian oke, terus stopnya 29. Sebentar saja biar nggak lama-lama. Oke. Kemudian di back. Seharusnya udah mulai. Coba kita buat ke 29, Mas, startnya. Karena kayaknya udah kelewat. Oke, 2010. Oke. Tunggu 29, 28. Ya, dia mulai ya tadi 29.28 dia hidup sendiri. Kemudian akan mati pada 20.10.28. Seharusnya dia mati. Oh, lebih cepat. Nggak tahu ini kenapa. Kemudian untuk timer kita juga bisa menyeting untuk stop time-nya saja. Jadi misal kita buka timer, startnya kita reset, kemudian stopnya kita setting ke 11.00 aja, Mas. Nanti kelamaan lagi. Oke. Aduh. Terus kita, wah, sudah kelewat. Berarti ke-12, Mas, ke-12. Oke. Kemudian back, kita hidupkan dengan max speed. Seharusnya nanti pada 2.12 ya tadi. Iya, 12 pas. 12 pas, dia seharusnya mati sendiri. Oh, pas 12 pas dia mati sendiri. Kurang lebih seperti itu untuk kontrolnya melalui blink. Ini di device kita beda tempat ya. Masnya di mana?
sekarang? Di Banjarnegara, Jawa Tengah. Oh, di Banjarnegara, Jawa Tengah, dan saya yang pegang device ini di Sleman, di DIY. Jadi ini terkoneksi dengan WiFi, kemudian blinknya terkoneksi dengan internet, dan juga data dari blinknya itu bisa kita ambil historinya. Mungkin bisa dipencet apa itu titik 3 di bawah grafiknya itu, Mas. Nah, di sini kita bisa export to CSV, kemudian nanti file CSV-nya bakal masuk ke email kita. Mungkin saya bukakan yang sudah ada di email. Kita masuk ke Gmail, kemudian Blink. Nah, di sini nanti kita dapat email seperti ini. Jadi V0 itu adalah pinnya dari temperatur, dan V1 itu untuk menyimpan data humidity. Kita download. Oke. Saya download, open. Nah, nanti bentuknya data seperti ini. Jadi 29, 28, terus dia bakal nyimpan untuk rentang waktu setiap kurang lebih 8 detik. Kemudian untuk settingan pinnya kita pakai boleh dilihatin, Mas. Oke. Untuk chart data sendiri menggunakan ada dua data stream temperatur dan humidity. Dua-duanya menggunakan satuan Celcius. Untuk temperatur menggunakan pin virtual 0. Untuk suffixnya Celsius, sisanya biarkan apa adanya. Dan untuk sumbernya kita gunakan Arduino Uno lewat koneksi Wi-Fi. Yang kedua untuk humidity-nya, untuk sumber masih sama, kipas angin Arduino Uno lewat Wi-Fi. Inputnya kita menggunakan virtual 1. Sisanya dibiarkan apa adanya. Kemudian untuk di sini terdapat 3 button. Yang pertama medium speed, max speed, sama automatic. Kita buka yang medium speed. Di medium speed sendiri menggunakan pin digital ke-6. Dan untuk batasnya kita gunakan 0 sampai 127. Modenya kita switch. Yang kedua untuk max speed, kita menggunakan pin digital 6 juga. Untuk batasnya mulai dari 0 sampai 255. Modenya juga menggunakan switch. Untuk tombol otomatis, kita menggunakan tombol virtual ke-5. Dan untuk modenya kita menggunakan mode switch. Untuk tombol slider sendiri kita untuk digunakan sebagai pengatur temperatur menggunakan pin virtual ketiga. Menggunakan batas dari 0 sampai 150. Untuk timer sendiri
kita menggunakan pin digital ke-6. Mungkin itu penjelasan untuk settingan dari blinknya. Kemudian di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana wiringnya. Nah, di sini dapat kita lihat kurang lebih wiringnya seperti ini. Ini ada sedikit kesalahan. Untuk yang kuning RX itu masuk ke pin 2, dan juga yang hijau sebagai TX itu masuk ke pin 3. Itu yang menyambungkan ke ESP-nya. Kemudian di sini kita menggunakan modul ESP untuk menangkap WiFi-nya. Kemudian menggunakan DHT 11 untuk mengambil data temperatur dan kelembapan. Untuk wiring di sini yang merah itu sebagai V-in atau voltase masuk, kemudian yang hitam sebagai ground, kemudian yang biru ini dari DHT itu sebagai outputan, kita masukkan ke pin 8. Kemudian untuk RX-TX dari ESP itu hijau dan kuning tadi. Kemudian kita juga menggunakan baterai untuk mensuplai rotor. Rotornya untuk simulasi kali ini kita menggunakan fan komputer tadi yang ada lampunya. Kemudian disambungkan dengan MOSFET, yaitu sebagai seperti saklar lampu, dan juga ini untuk mengatur kecepatan. Jadi di sini untuk wiring, groundnya itu masuk ke groundnya MOSFET, kemudian dari groundnya kemudian dari groundnya ini sebenarnya harus ada kabel lagi. Ini skemanya agak sedikit salah, jadi mungkin di draw aja. Dari sini seharusnya ada kabel lagi menuju ke groundnya ke Arduino. Kemudian pin 6 tadi, digital 6 itu menyambung untuk mengontrol kecepatannya si motornya. Ini MOSFET-nya. Kemudian di sini kita juga menggunakan transistor untuk menjaga kestabilan listrik dari si DC motornya. Karena kalau tidak menggunakan transistor, kita bakal menemui bunyi ada muncul suara aneh di kipasnya nanti karena adanya ketidakstabilan listrik. Karena kita menggunakan baterai yang tadi kalau dayanya kurang, maka outputan voltasenya juga berkurang. Kemudian di sini kita menggunakan 3 resistor, yaitu yang pertama 1K, kemudian yang ini 2K. Ini seharusnya pakai 2K, tapi pada aplikasi skema di sini hanya terdapat 2,2. Kemudian di sini yang MOSFET ke digital pin itu kita pakai 10K. Untuk penampilannya langsung mungkin bisa kita lihat. Sebentar, saya koneksikan dengan kameranya. Kita start. Nah, untuk tampilannya mungkin seperti ini tampilan fisiknya. Aduh, jadi ini ESP nya
yang terhubung dengan kuning di sini. Kuningnya ini masuk ke sini, kemudian kita masukkan ke pin 3, digital 3, kemudian yang hijau ke 2, kemudian di sini kita pakai DHT yang warna biru. Kemudian di sini juga ada baterai yang di sini tersambung. Bentar, agak kurang jelas. Nah, di sini tersambung. Ini apa namanya tadi? Transistornya. Transistor. Kemudian yang hitam ini MOSFET-nya. Yang ini hitam di tengah. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Oh iya, untuk voltase kita menggunakan, karena kita UNO, untuk voltase untuk mensuplai si ESP nya kita pakai 3 volt. 3 volt di sini yang warna kuning, kemudian ini merah dan oranye masuk ke ESP. Kemudian untuk DHT-nya kita menggunakan 5 volt, yang pojokan ini merah langsung masuk ke DHT-nya. Kemudian untuk baterainya ini sendiri ini kurang lebih 3 sampai 3,6 volt. Jadi kalau daya penyimpanan dari baterai berkurang, maka outputan voltase dia berkurang. Mungkin sekian dari kami berdua untuk menjelaskan aplikasi dan wiring dari project kipas angin otomatis.